Saudara, dalam hidup ini saya percaya masalah itu baik. Mungkin saudara berkata dalam hati, baik apanya? Masalah datang terus-menerus bertubi-tubi menimpa saya. Dan herannya kalau masalah itu datang, gak pernah datang sendiri. Dia selalu datang rame-rame bersama teman-temannya. Saya mau katakan kepada saudara, masalah itu tetap baik. Karena di balik masalah, dengan adanya masalah, kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Dan kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dia memberikan kepastian bagi anak-anak Tuhan. Kalau melihat tantangan, jangan menangis. Karena kita bisa menggali mutiara di balik setiap tantangan. Mazmur 30 ayat 11 berkata demikian. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan. Jadilah penolongku. Pertanyaan saya sederhana. Dari ayat tersebut kira-kira pemazmur sedang dalam keadaan senang atau sedang dalam masalah? Sudah pasti dalam masalah. Tetapi dalam ayat 12 dikatakan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Artinya, bila saudara dan saya menghadapi masalah, datang pada Yesus, pasti akan memperoleh kemenangan. Bila ada badai dalam hidupmu, bersama Yesus kita akan menari-nari. Karena Allah kita hebat dan luar biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ahli, yang dapat melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Karena itu jangan pernah lagi saudara dan saya membatasi kuasa Tuhan. Saya catat ada 3 orang dalam menghadapi tantangan, 3 model dalam menghadapi tantangan. 1, yang pertama saya sebut orang bodoh. Orang bodoh kalau menghadapi tantangan hidup selalu menangis, kecewa, putus asa, menyalahkan Tuhan. Saya mau katakan, waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita menghadapi persoalan, jangan salahkan siapa-siapa. Waktu menghadapi tantangan, ingat firman Tuhan. Pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuanmu. Alkitab berkata, 1000 boleh rebah di sisi kiri saya, 10.000 boleh rebah di sisi kanan saya, tapi itu tidak pernah menimpa kita. Karena itu saya mau katakan, kita harus kuat. Saya mengerti, saudara dan saya cinta Yesus. Tapi kalau saudara dan saya menghadapi masalah dan putus asa, karena masalah kita lari dari pelayanan dan menghadapi masalah kita kecewa, sorry I won't say this, kita adalah Kristen bodoh. Masalah bisa datang dari luar. Masalah juga bisa datang dari dalam. Masalah bisa datang dari jauh. Masalah bisa datang dari orang dekat. Masalah bisa datang dari teman sepelayanan sendiri. Kesimpulannya hanya satu kata, masalah. Sekali lagi saya katakan, kalau saudara dan saya menghadapi masalah, mudah menangis, mudah kecewa, mudah putus asa, dan mudah menyalahkan orang, saya mau katakan berarti saudara dan saya orang bodoh. Orang bodoh mudah dipermainkan setan. Orang bodoh mudah diadu domba. Karena itu saya mau katakan, saat ini kita tidak boleh menjadi Kristen yang bodoh, yang lemah, yang lari dari masalah. Tapi ini saatnya kita menjadi Kristen yang tangguh, yang berdiri tegak. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Yang kedua saya pelajari, model orang yang menghadapi tantangan adalah orang biasa. Orang biasa adalah orang yang pasrah di tengah masalah. Ada masalah dan bergumul, ya wes, berserah sama Tuhan. Apa yang terjadi, ya terjadilah. Apa saja yang saudara dan saya imani, jika kita tidak bimbang, saya percaya itu akan terjadi. Kalau saudara dan saya berkata, bisnisku akan hancur, maka sesuai iman kita, bisnis kita benar-benar akan hancur. Tapi kalau sebaliknya, di tengah badai ini kita berkata, tangan Tuhan yang kuat akan menyelesaikan semuanya dengan dahsyat, itu juga yang akan terjadi.
Yang ketiga saya pelajari, model orang dalam menghadapi masalah adalah orang yang berhikmat dan berkemenangan. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang melihat tantangan sebagai suatu kesempatan. Di dalam Alkitab, Yusuf difitnah sebagai seorang pemerkosa. Tidak ada fitnah yang lebih keji daripada menyatakan orang benar sebagai orang pemerkosa. Tapi tantangan yang dihadapi Yusuf itu adalah kesempatan untuk dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Daud menerima tantangan dari orang yang paling dekat dengan dia, dari orang yang dia bela, dari orang yang dia sertai, dan yang dia jaga. Orang itu bernama Saul. Saul kejar dia dari gua yang satu ke gua yang lain. Tetapi itu adalah kesempatan untuk dia melatih dirinya untuk menjadi orang yang bersandar kepada Tuhan. Sehingga waktu dia diberi kesempatan untuk membalas, ini kalimatnya, aku tidak akan menjamah orang yang sudah Tuhan urapi. Bangsa Israel dalam keadaan terjepit, datang seorang raksasa Filistin yang bernama Goliat, memaki-maki bangsa Israel. Lalu apa yang terjadi dengan Daud? Daud tampil menghadapinya. Bagi Daud, Goliat adalah tantangan besar. Karena waktu Daud maju dimaki oleh Goliat, sambil Goliat berkata, anjingkah aku sampai kau datangi aku dengan tongkat dan batu seperti itu? Saudaraku, Daud tidak melihat tantangan sebagai ancaman, sebagai sesuatu yang menakutkan, sebagai musuh yang akan membunuhnya. Tapi Daud melihat tantangan sebagai kesempatan. Dia berdiri tegak dan tidak goyah sedikit pun. Dia bilang, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lebing, tapi aku mendatangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Pertandingan melawan Goliat bukan tantangan yang membuat dia hancur, tapi kesempatan dia untuk diangkat sebagai raja. Kalau saat ini saudara dan saya sedang menghadapi tantangan, imani. Ada mahkota kemudian yang Tuhan persiapkan bagi saudara dan saya. Jadi ada 3 model orang yang menghadapi tantangan. 1. Yang pertama, orang yang bodoh yang melihat tantangan menangis, kecewa, dan menyalahkan orang dan putus asa. Yang kedua, orang biasa yang hanya pasrah di tengah masalah. Ketiga, orang berhikmat dan berkemenangan yang melihat tantangan sebagai suatu kesempatan untuk naik lebih tinggi. Di tengah tantangan ada 6 mutiara yang dapat kita gali. Yang pertama, perjumpaan dengan Tuhan. Kita sering berjumpa Tuhan bukan saat kita angkat tangan, saat kita menyembah, bukan juga ketika kita berlutut dan berdoa, tapi seringkali kita berjumpa Tuhan di tengah tantangan. Yang kedua, perubahan hidup. Karena justru di tengah tantangan kita belajar merubah hidup. Bentakan dan makian tidak bisa merubah orang. Yang paling mudah merubah orang adalah masalah. Ketiga, pengalaman mujizat. Tanpa tantangan tidak ada mujizat. Makanya masalah adalah sebuah intro dari sebuah lagu yang namanya kemenangan. Yang keempat, kekuatan iman. Kita kalau semuanya beres, kebanyakan kita menggunakan logika. Tapi pada saat ada badai, baru kita belajar menggunakan iman. Selama kita tidak miring ke kiri dan tidak miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita tidak akan turun tapi akan terus naik. Tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Yang kelima, kerendahan hati. Orang sombong Tuhan membencinya. Alkitab berkata Tuhan melawan orang sombong. Orang yang tinggi hati akan direndahkan Tuhan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Mutiara yang keenam, kemampuan untuk hidup dalam kasih. Saudaraku, Daud melewati semua pergumulan sampai dia pada kesimpulan bahwa walaupun dia ada kesempatan untuk membalas terhadap Saul, namun dia berkata, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Yesus yang di atas kayu salib, kalimat Yesus yang terkenal berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemampuan untuk hidup dalam kasih adalah hidup yang selalu mengampuni. Amin. Tuhan Yesus memberkati.